Hai, jumpa lagi dengan saya di channel Kasianta. Dan pada kesempatan ini kita mau belajar tentang vektor bagian kedua, yaitu tentang dimensi 3. Ya. Dari kelanjutan kemarin, ya, dimensi 2, sekarang kita belajar dimensi 3. Vektor di ruang dimensi 3 adalah vektor yang ditandai dengan 3 buah sumbu X, Y, dan Z yang paling tegak, lurus, dan berpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan, ya, seperti ini. Ini adalah pangkal dari ruang dimensi 3. Bisa ditulis P, vektor P itu dalam koordinat kartesius itu adalah X, Y, Z. Bisa saja di dalam vektor kolom vertikal atau dalam kombinasi linear vektor satuan IJK. Kalau dalam kombinasi linear vektor satuan itu menjadi XI plus ZJ plus ZK, ya, seperti ini, ya. Jadi ini adalah X, ini adalah satuan J untuk Y, dan ini adalah satuan K untuk Z, ya. Itu adalah pengertian vektor pada ruang dimensi 3, ya. Langsung kita akan membahas tentang modulus vektor atau panjang atau besar vektor, ya. Seperti pada vektor dimensi 2, maka vektor dimensi 3 juga bisa dicari dengan modulus atau panjang atau besar vektor. Modulus vektor adalah besar atau panjang suatu vektor. Jika suatu vektor AB dengan koordinat titik X1, Y1, Z1 dan B, X2, Y2, Z2, maka modulus besar atau panjang vektor dapat dirumuskan sebagai berikut, ya. Jadi B, X, B itu X2, Y2, dan Z2. X2 dikurangi X1 kuadrat, Y2 dikurangi Y1 kuadrat, Z2 kurangi Z1 kuadrat, di akar itu adalah panjang vektor. Nah, kalau dalam bentuk linear, kalau ada A1I, A2J, dan A3K, maka A-nya itu menjadi A1 kuadrat plus A2 kuadrat dan plus A3 kuadrat. Ini adalah modulus atau panjang vektor dengan tanda harga mutlak. Oke, lanjut seterusnya kita beri contoh seperti ini. Nah, kita beri contoh seperti ini, ada dua, yang satu adalah titik pangkal dan titik ujung, ya. Titik pangkal adalah A, titik ini B, ya. Maka bisa dirumuskan 3 dikurangi 1, ini X, 3 kurangi 1, 7 dikurangi 4, 7 kurangi 4, 9 dikurangi 6, 9 kurangi 6, maka hasilnya adalah ini. Itu kalau dalam bentuk titik. Kalau dalam bentuk kombinasi linear vektor menjadi 2 kuadrat, 1, kalau J itu berarti 1, kalau nggak ada angkanya itu harus dianggap 1 kuadrat dan 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 14. Nah, perkalian vektor dengan skalar. Ya, perkalian vektor dengan skalar. Hasil kali vektor kolom A, nah ini adalah angka-angka nanti, dengan suatu skalar M adalah M kali A adalah vektor, ya. Ini hasilnya adalah tinggal dikalikan M kali A1, M kali A2, M kali A3. Kalau dalam kombinasi linear, MA itu berarti M A1, M A2, dan M A3. Contohnya seperti ini. Saya punya vektor ini H 5, 2, 4. 3 kali H berarti masing-masing ini kalikan 3. 3 kali 5, nah, 3 kali 2, 3 kali 4 hasilnya adalah 15, 6, dan 12. Itu dalam bentuk vektor kolom. Kalau dalam kombinasi linear, kalau saya punya U
2i plus c min 3k, maka kalau saya kalikan 4 itu sama dengan 4 kali 2, 4 kali 1, 4 kali min 3. Ini adalah ini adalah perkalian vektor dengan skalar. Berikutnya adalah penjumlahan vektor dalam ruang. Vektor dalam suatu penjumlahan tinggal A dengan B, A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, ya hasilnya ini. Itu kalau dalam bentuk vektor kolom. Kalau dalam kondisi linear sama aja, A dengan A, A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3, hasilnya adalah ini. Oke, sangat mudah bukan? Nah, contoh. Di sini dihitunglah jumlah dari dua buah vektor berikut, vektor kolom dan vektor kombinasi linear. Tinggal dijumlah aja, A plus B, A plus B, ya. Tinggal jumlah 2 ditambah min 1, 2 ditambah min 1, min 3 ditambah 4, min 3 tambah 4, 5 ditambah min 2, 5 tambah min 2, hasilnya adalah ini. Ini adalah vektor kolom. Dalam vektor kombinasi linear sama 2 tambah 3, 1 ini 1 tambah 5 min 4 tambah K atau 1, hasilnya adalah ini, ya. Oke, lanjut. Selisih dua vektor pada ruang, selisih adalah pengurangan. Prinsipnya sama dengan penjumlahan, bedanya di sini dikurangi, ya. Nah, oke, ya, ini pengurangan. Nah, dalam kombinasi linear juga sama. Nah, contohnya seperti ini dalam kombinasi linear, ya. Ini dikurangi 3 dikurangi 8 kurangi 3, 6 kurangi 1, 7 kurangi 4, hasilnya ini. Kombinasi linear juga seperti ini. Oke, lanjut. Perkalian skalar dua vektor, ya, rumusnya ini, ya. Perkalian skalar dua vektor, jika kita punya vektor A, A1i, A2j, dan A3k, dan vektor B nya adalah B1i, B2j, dan B3k, ditulis A dot B, ya, A dot B, ya, ini nilai kosnya adalah 1. Nah, maka tinggal ini dikalikan biasa, A1 dengan B1, jadi depan dengan depan, tengah dengan tengah, ya, seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau kita punya A 2 3 6 1 2 2, tinggal dikalikan 2 kali 1, hasilnya bukan vektor, ya, namanya perkalian skalar dua vektor. Hasilnya bukan vektor tapi angka skalar, ya, angka skalar. Oke, ya, ini sangat mudah, ini tinggal dikalikan aja. Lanjut berikutnya, ya. Jika diketahui A, lah ini yang memiliki sudut tertentu, dan sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60, maka rumusnya adalah ini panjang tadi sudah diterangkan di atas, adalah modulus langsung nilai modulus diketahui 6 dan modulus B sama dengan 5, tinggal digantikan di rumus ini, ya. Cos 60 adalah setengah, tinggal dihitung, ya. Ini panjang, ya, ini adalah untuk dot A dot B dengan sudut tertentu. Oke, berikutnya sudut antara dua vektor, ya. Ini dari rumus perkalian skalar dua vektor, A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cos alfa. Kalau kita mencari sudut, ini tinggal dibalik, ya, tinggal dibalik. Ini perkalian dengan cos, pindah ke sini menjadi pembagian, nah, seperti ini. Jadi sebenarnya rumusnya cuma pergantian dari rumus ini. Oke, berikutnya, ya, contoh. Jika vektor A sama dengan 100 dan vektor B sama dengan 110, maka sudut antara vektor A dan vektor B adalah, nah, rumusnya perhatikan. Ini adalah perkalian dot. Nah, dot jadi 1 kali 1, 0 kali 1, 0 kali 0. Hasilnya ini. Ini adalah panjang dari vektor A. Panjang tahu kuadrat jumlah, kuadrat jumlah, ya, seperti ini. Ya. Ya, ini perkaliannya dot. Ini panjangnya, oke, ya. Ini adalah, ini 00 berarti akar 1, ini 1, 2 berarti akar 2, ya. Sementara yang ini adalah 1
1 akar 2 disamakan penyebut dikalikan dengan akar akar 2 dengan akar 2 adalah 2. Ini tetap 1 kali akar 2 sama akar 2 setengah akar 2. Nah, kita harus ingat bahwa nilai yang menghasilkan, nilai cos yang menghasilkan setengah akar 2 itu sama dengan 45. Jadi sudutnya adalah 45. Atas dari cos setengah akar 2 adalah 45. Lanjut, perkalian vektor dari 2 vektor ya. Nah, ini kalau perkalian vektor dari 2 vektor ditulis dengan A cross B silang, yang tadi dot titik silang rumusnya ini. Nah, atau pakai rumus ini kalau nilai sinnya sama dengan ya, nilai sinnya sama dengan 1 ya, seperti ini. Oke ya. Ya, nanti akan lebih jelas kalau kita sudah membahas pada contoh-contoh soal ya. Nanti akan ada video berikutnya untuk mengerjakan contoh-contoh soal dari vektor ya. Berikutnya ya, seperti ini. Jika diketahui vektor A 2I min J 3K dan vektor B 3I min 2J plus K, maka A cross B, A kali B seperti ini disusun IJK ini dari A 2 1 3 2 1 3, ini dari B 3 min 2 1 3 min 2 1. Cara perhitungannya adalah seperti ini ya. I itu ini berarti kita ambil ini, J itu ini berarti yang urutan J itu enggak, berarti 23 sama 31 ya. K berarti urutan K itu tidak, berarti 2 3 min 1 min 2 seperti ini. Hasilnya ini kali ini min 1 kali 1 sama dengan min 1, min 2 kali 3 sama dengan min 6. Oke, ini juga gitu, 3 kali 1 dikurangi 3 kali 3 ini 2 kali min 2 dan dikurangi 3 kali min 1, hasilnya ini, hasilnya vektor. Ini juga sama ya. Yang harus diperhatikan adalah A cross B dengan B cross A itu beda ya. Bedanya di mana? Arahnya ya. Angkanya sama tapi arahnya berbeda atau positif negatifnya berbeda. Oke ya. Kalau dari panjang ini tinggal seperti tadi modulus atau panjang kuadrat di akar. Oke, hasilnya adalah itu ya. Sekarang proyeksi vektor. Nah, proyeksi vektor, kalau saya punya vektor B, saya proyeksikan terhadap garis ini ya, garis P, maka proyeksinya adalah ke vektor A, yaitu panjang dari P ya. Ya, proyeksi skalar ortogonal itu sama rumusnya ini, panjang P A dot B dibagi panjang A, atau vektor proyeksi ortogonal P sama dengan A dot B kuadrat panjang A dikalikan A. Rumus contohnya ini, diketahui vektor U 2I plus 3J plus K dan P nya sama dengan 4I plus 3J plus 5K. Tentukan proyeksi skalar dan proyeksi vektor dari U pada V. Oke, rumusnya ini adalah proyeksi skalar, rumusnya ini panjang P sama dengan U dot V terus panjang V. Cari panjang P adalah ini ya, 4 kuadrat 3 kuadrat 5 kuadrat, kita jumlah, kita kalikan, hasilnya adalah akar 50 5 akar 2. Kita rumus ini tadi dibagi dengan panjang dari V ya, hasilnya ini. Oke, perhitungannya perhatikan ya, perhatikan hitungannya ya. Selanjutnya untuk vektor proyeksi ortogonal, vektor proyeksi U pada V sama dengan ini, rumusnya perhatikan ya, dotnya ini, masukkan ini, vektor V nya belum saya tulis ya. Setelah ini ringkas ditulis, nah masing-masing kalikan 4 kalikan 3 kalikan 5, hasilnya ini. Oke, itu adalah vektor. Demikian tentang vektor dimensi 3, kelanjutan dari video pertama vektor dimensi 2. Semoga video ini bermanfaat dan
nantikan video-video berikutnya di channel ini.